Assalamualaikum. Masih bersama Sekar nih di Story Sekar S2. Teman-teman, kalau biasanya Sekar selalu membahas tentang tips, trik, ataupun hal-hal lainnya yang rasanya bisa menjadi jawaban dari berbagai problematika atau hambatan dalam tampil di depan umum atau sebagai puara atau hal lainnya. Kali ini kita bersama-sama membuka motivasi. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teneng, untuk bisa terus bisa melihat ya video-video terbaru Sekar, bisa membantu Sekar, menyemangatin Sekar biar Sekar semangat lagi nih, terus makin semangat untuk memberikan info-info yang pada dasarnya kita sama-sama belajar teman-teman. Kalau rasanya nanti ada tambahan boleh langsung jawab di komentar, karena ini berupa motivasi, dan motivasi ini tentu tidak akan ada yang salah. Kita semua pasti butuh motivasi. Sesuai video pendek Sekar, selalu dibilang jadi MC, jadi puara itu harus modalnya besar ya kak, jadi harus kaya dong, harus ini dan sebagainya. Wah, memang itu tidak bisa dipungkiri, karena memang sebagai sepuara, apalagi puara-puara yang memang sudah berprofesi di bidangnya, banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti riasan wajah atau make up, atau terus pakaian-pakaian kita kenakan, jadi kayak ada wardrobe gitu, penting sekali. Apa aja yang harus kita kenakan di acara seperti harus bagaimana, itu juga butuh modal teman-teman. Lalu bagaimana melatih suara juga, melatih diri, menjaga kondisi badan, karena memang kalau seorang puara aja sudah sakit, biasanya tuh imbasnya ke suara bakalan sangat berpengaruh. Saya tekankan sekali lagi, sangat-sangat berpengaruh, karena apalagi bisa jadi orang yang tidak melihat kita tapi mendengar kita saja dari luar atau dan sebagainya, orang bisa menilai. Maka dari itu, ya memang modalnya banyak, tapi jangan takut teman-teman. Kita semua adalah orang kaya. Boleh lagi kita tanamkan, sama-sama kita bilang yuk, 1, 2, 3. Kita semua adalah orang kaya. Kenapa sekarang bilang seperti itu? Ya, teman-teman, kaya itu adalah sebuah bentuk standarisasi saja. Standarisasi yang terkadang kalau kita tidak bisa memahami dalam konteks yang baik, kita bisa tertekan. Kita bisa merasa, aku tidak bisa sampai ke sana. Aku hanyalah seorang seperti ini. Dan kata-kata sebagainya, afirmasi negatif ya, yang muncul, nah sayang sekali. Pada dasarnya kita semua kaya teman-teman. Kita semua pertama punya niat, punya minat, punya ada perjuangan untuk mengasah diri kita. Masalah modal teman-teman, sama ibarat kata seperti ini. Kalau kita menganggap 1 miliar itu mahal, ya, atau merasa aduh lama itu, ya, kalau afirmasi kita sudah seperti itu, maka kita nggak tahu kapan mendapatkannya. Kita lebih sering berputus asa, lebih sering mengeluh, lebih sering ngerasa aduh dan sebagainya. Tapi ketika kita bilang, oh 1 miliar, biasa aja, maka kita insya Allah akan mempunyai strategi yang luar biasa. Itu ciri orang sukses teman-teman. Ciri-ciri orang sukses adalah seringlah bergaul dengan orang yang rasanya lebih tinggi. Contoh mungkin status sosial pada kita. Jadi kita ada kekuatan motivasi untuk lebih semangat, dan sering-sering lihat ke bawah agar kita semakin bersyukur teman-teman, agar kita tidak merasa sangat rendah. Karena memang banyak sekali orang yang terkena mentalnya hanya karena mengejar standarisasi. Terus terang sekali. Apalagi semalam saya mengucapkan selamat hari mental ya, hari kesehatan mental sedunia. Semalam 10 Oktober. Kalau video ini telat mohon maaf. Memang benar sekali. Kata-kata ini bentuk bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi yang jadi MC, jadi puara harus kaya dong. Modalnya gede kan. Teman-teman, boleh kita ubah lagi. Saya kaya. Saya mampu menjadi seorang puara. Saya mampu menjadi seorang yang berbicara depan umum, mempengaruhi banyak orang dengan nilai-nilai positif, agar ia juga orang-orang yang kita sampaikan tadi bisa memberi dampak yang baik pada lingkungannya. Itu dia. Jadi mungkin ada beberapa poin yang Sekar sampaikan agar teman-teman juga semakin semangat untuk
memberikan afirmasi baik pada diri bahwa walaupun semua apapun pasti ada risikonya, semua pilihan pasti ada modal-modalnya juga, dan pasti nggak akan ada yang sedikit. Tanya deh sama pengusaha, mereka mulai dari yang kecil. Maka dari itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa walaupun modal itu pasti ada, kita hidup di dunia ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk bisa mencapai target-target itu. Nah, teman-teman, kita tidak bisa memilih latar belakang keluarga kita. Kita tidak bisa memilih lahir dari mana, tapi bersyukurlah karena kita bisa terlahir di dunia. Ini merupakan salah satu fase-fase yang cukup luar biasa dalam kehidupan dunia ini. Teman-teman yang sudah dibumbui oleh harapan-harapan besar dengan keluarga sendiri, tentu ini menjadi cambukan yang keras bagi kita. Walau kita tidak bisa memilih latar belakang kehidupan kita, tapi kita bisa memilih target dan impian kita apa. Jadi, percayalah, orang-orang tokoh luar biasa yang ada saat ini yang sudah memegang estafet perjuangan semangat itu adalah buah dari perjuangan yang sangat keras, dan itu dari hal-hal kecil. Mungkin bisa kita resapi dengan baik, teman-teman. Selanjutnya, konsepkan langkah demi langkah, tahap demi tahap untuk menggapai mimpi kita. Kalau ingin sebagai puara ini menjadi profesi, maka kita harus mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita pelajari, bagaimana menemukan relasi dan sebagainya. Salah satunya melalui video ini yang semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Walaupun teman-teman lagi istirahat, lagi baring, bisa melihat saya, bisa melihat informasi-informasi yang semoga ada nilai positifnya, maka tentu ini menjadi perhatian yang khusus bagi kita. Atur target. Bagaimana kita mengatur langkah demi langkah. Oke, pekan ini saya harus seperti ini, pekan depan saya harus seperti ini, atau mimpi-mimpi yang berjangka panjang lainnya yang bisa mempengaruhi gaya penampilan. Saya harus sering deh melihat kakak itu tampil puara, di mana ya dia tampil hari ini, saya tanya dong, saya pengen lihat. Contoh, ini bentuk upaya. Atau sering-sering nonton, misalnya nggak bisa atau tidak ada kesempatan waktu untuk pergi-pergi melihat langsung, lihat melalui YouTube. Sekarang media sosial sangat mudah kita akses. Jadi teman-teman, manfaatkan dengan baik, aturlah langkah demi langkahmu. Walaupun bakalan ada batu kecil, batu besar, kerikil, percayalah, walaupun kamu bakalan terluka, kita bisa mengobatinya. Manusia kuat. Teman-teman, selanjutnya adalah saving. Kenapa saya bilang saving? Saving ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris artinya menabung, tapi sebenarnya penerapannya itu adalah bagaimana bisa menghemat. Nah, teman-teman, walaupun modal sebagai seorang puara itu besar, tentu kita bisa kok pelan-pelan untuk salah satu artinya bisa menabung juga. Menabung dalam arti memutar duit kita, bisa mengembangkan dengan usaha juga, atau mengembangkan dengan hal lainnya. Atau mungkin teman-teman ingin menabung secara khusus pun tidak masalah. Agar apa? Ketika gaya hidup kita bisa meminimalisir dengan baik. Bukan berarti sederhana itu kurang lusuh ya teman-teman, bukan berarti sederhana itu miskin dan sebagainya, tapi sederhana adalah pilihan gaya hidup. Karena apa? Teman-teman bakal mempersiapkan masa depan yang sangat luar biasa, salah satunya di bidang puara. Contoh, teman-teman fokus, misalnya bulan ini nih kita udah saving tadi ini kan, yang udah ini, bulan ini Sekar beli sepatu tinggi deh, sepatu hak tinggi, bulan depan beli baju baru deh, atau riasan baru, atau alat-alat riasan wajah yang udah habis. Nah, jadi kita udah harus atur itu, atau atur relasi jam terbang dan sebagainya. Ini mempengaruhi teman-teman. Atau atur pola pemasaran yang rasanya bisa mengeluarkan duit, atur sedemikian rupa. Itulah bentuk langkah demi langkah dalam perjuangan kita mengupayakan yang pada dasarnya sebagai seorang puara ini bisa dijadikan sebagai profesi, bahkan dijadikan sebagai bisnis. Maka ada kata bakat jadi profesi jadi cuan atau bisnis. Semangat teman-teman. Ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Kamu jangan takut, kita semua adalah orang kaya kok. Maka ada kata bakat jadi profesi jadi cuan atau bisnis. Semangat teman-teman. Ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Kamu jangan takut, kita semua adalah orang kaya kok.
Mungkin itu motivasi dari Sekar teman-teman. Kalau mungkin masih ada yang mikir, wah jadi puara harus modalnya besar, wah harus kaya dong. Tapi kan latar belakang keluarga saya kan nggak kaya, saya kan biasa aja. Saya kan malah jadi tunggang punggung keluarga. Saya harapan keluarga. Saya belum bisa apa-apa, tapi saya pengen, saya berminat kak, tapi saya bingung caranya. Teman-teman, percayalah ini motivasi, sekilas motivasi yang semoga ini bisa meresap bagi diri kita, bahkan bagi saya, bahwa kita semua adalah orang kaya. Saya tekankan lagi, kita semua adalah kaya. Terima kasih. Semoga bisa diambil nilai baiknya, agar asumsi kita juga semakin baik ke depannya. Banyak kok orang-orang puara dengan ia tampil puara, bahkan yang menjadi profesi bisa membantu orang tuanya. Banyak kok orang-orang dengan gajinya yang walaupun mungkin pelan-pelan ia tabung, ia saving tadi atau dia hemat, alhamdulillah Allah mudahkan, Allah bisa bantu dia bangun rumah, beli motor dan sebagainya. Semangat teman-teman. Semoga yang masih, saya yakin kita semua masih terus mencari jalan-jalan kita sehingga nanti akhir hayat kita. Namun ingat, jangan selalu keseimbangan dunia akhirat itu penting. Jadi semoga nilai-nilai ini bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.